Sekolah Minggu, jumpa lagi kita di ibadah Sekolah Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan bersukacita. Baik adik-adik sekolah minggu, semuanya duduk, lipat tangannya. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Ayo semuanya yang di rumah ikut bernyanyi ya. Sambil dilipat tangannya, kita memuji Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini Bapa, kami mengadakan ibadah online Bapa. Engkau telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan jauhkan Tuhan segala penyakit dari tubuh kami Bapa, supaya kami Tuhan di minggu yang akan datang mengadakan ibadah lagi Bapa. Bapa, kami telah siap untuk ibadah online kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman sekolah Minggu. Minggu kita hari ini adalah Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dengan nama minggu kita Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Nas kita akan diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4 dengan topik dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Hukum Taurat diambil dari Tita pertama. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan Tita pertama. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Ya adik-adik, dihafal ya titahnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat bulanan ya. Kita akan masuk ayat bulanan di bulan Agustus. Ayo adik-adik di rumah, sudah ada yang tahu belum tertulis di mana? Nah, ayat bulanan kita tertulis dari Ulangan 3 ayat 8. Adik-adik yang di rumah, kita sama-sama membacakannya ya. Ulangan 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itulah ayat bulanan kita di bulan Agustus. Nah, sekarang kita kembali pengumuman untuk pelepasan. Ayo adik-adik yang kelas 8 sama kelas 9 pasti udah bertanya-tanya kan, kok nggak ada sih pelepasan? Nah, sekarang kakak akan umumkan tentang pelepasan. Nah, ibadah pelepasan sekolah minggu HKBP Lubuk Baja dan POS akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 bertempat di Serbaguna HKBP Lubuk Baja lantai 1. Nah, adik-adik yang kelas 8 sama kelas 9 siapkan dirinya kalau sudah mantap masuk remaja ya. Nah, ini juga kabar gembira lagi buat adik-adik kita yang di POS. Nah, mulai tanggal 29 Agustus 2021 ibadah di POS akan dibuka kembali. Nah, adik-adik harus lebih semangat lagi mengikuti ibadah tatap muka sama kakak-kakak guru sekolah minggu di POS masing-masing. Ingat, tetap mengingat adalah prokes, protokol kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kemudian sekarang kita akan belajar bahasa Batak. Yang semangat dong orang Batak ya. Yang pertama, dengar. Ayo adik-adik di rumah, ada yang tahu apa bahasa Batak dengar? Dengar itu bahasa Bataknya tangihon ya. Dengar bahasa Bataknya tangihon. Baru yang kedua, didikan. Nah, didikan bahasa Bataknya adalah pengajaran ya. Kemudian yang ketiga, pengertian. Nah, pengertian itu bahasa Bataknya adalah pangatusion, ya, pangatusion. Kemudian
bahasa Batak dari jangan. Aduh, ayo adik-adik di rumah ada nggak tahu bahasa Bataknya? Unang, ya, bahasa Batak jangan, unang. Dan satu lagi, perhatikan, bahasa Bataknya adalah parate atehon. Ya, adik-adik sekolah minggu, demikianlah pengumuman untuk sekolah minggu kita minggu ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan jauh dari COVID-19. Tetap semangat, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat dulu pujian kita dengan lagu Baca Kitab Suci. Ayo, adik-adik di rumah, tahu kan gerakannya? Semuanya di rumah, semua bangkit berdiri. Ikuti kakak-kakaknya melakukan gerakannya sambil bernyanyi. Ikuti ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, ayo naik. Kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Shalom semua adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu, salam jumpa, salam kenal buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Mungkin adik-adik bertanya ya, siapa tuh? Aduh sepertinya belum kenal. Jadi memang seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi karena ini baru pertama kali Inang berkhotbah untuk anak-anak sekolah minggu, jadi Inang akan perkenalkan diri dulu ya. Nama Inang Diakones Rola Boru Silitonga. Inang sudah berkeluarga, Amang Marga Raja Guguk, dan Inang punya 3 orang anak, laki-laki semua. Yang paling kecil masih sekolah minggu. Jadi dia nanti akan jadi teman kalian, namanya Domingo. Dulu Inang melayani di HKBP Sipinggol-Pinggol, Pematang Siantar, jauh sekali dari Batam ini. Dan sekarang Inang melayani di HKBP Batam, Lubuk Baja, menggantikan Inang Diakones Boru Sihombing yang sudah pindah tugas ke Pematang Siantar. Nah, sampai situ dulu ya perkenalannya. Lain kali kalau kita bertemu kita bisa saling menyapa dan ngobrol satu sama lain. Karena itu adik-adik sekalian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua, kepada anak-anak kecil, anak-anak yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami boleh beribadah pada minggu hari ini. Meskipun kami masih harus mengadakannya secara online. Biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Roh-Mu yang kudus yang senantiasa bekerja membuka hati setiap anak-anak-Mu, para sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, sehingga mereka benar-benar Tuhan mau menerima firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk minggu kita hari ini yaitu dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Ini akan bacakan untuk kita semua. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik pernah merasakan ya, perasaan kesal, ya mungkin agak marah di dalam hati ya, ketika orang tua melarang adik-adik. Misalnya melarang jangan main game, jangan terlalu banyak bermain, jangan terlalu banyak menonton, atau mungkin larangan-larangan yang lainnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang tua mengingatkan dan ketika orang tua menasehati, apalagi memarahi ya, mengingatkan saat adik-adik mungkin melakukan sebuah kesalahan. Nah, ada rasa gak suka kan, dinasehati apalagi dimarahi. Ada rasa berontak. Itu sebabnya ketika anak-anak diberi nasihat oleh orang tua, itu banyak yang wajahnya cemberut. Ada yang mungkin diam, tapi dalam hatinya melawan, bersungut-sungut. Atau mungkin ada anak-anak yang berani langsung dijawab orang tuanya, enggak, melawan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Inang punya satu cerita ini ya, tentang seorang anak. Ada seorang anak yang punya hobi main game di gadgetnya nih ya. Jadi orang tuanya sudah ingatkan, jangan terlalu banyak main game. Atur waktu, boleh, tapi harus diatur waktunya. Jangan waktu tidur juga dipakai untuk main game. Si anak cuek dan dia pikir, mama ini cerewet kali, nggak ngikuti zaman. Karena mama nggak tahu main game, makanya larang anaknya main game. Dia berpikir seperti itu. Jadi akhirnya ketika orang tuanya nggak lihat, dia kan lebih banyak pakai waktunya untuk itu. Bahkan sampai tidur, ketika orang tuanya mungkin berpikir dia sudah tidur ini, dia dengan sembunyi-sembunyi terus main game. Sampai tidak ada lagi penguasaan diri. Sampai pada suatu pagi ya, si anak bangun. Biasanya kalau orang bangun kan segar. Tapi begitu dia bangun, dia langsung nangis. Dia menjerit, dia memanggil mamanya, "Mama, mama." Dan orang tuanya terkejut. Adik-adik tahu kenapa dia nangis dan menjerit panggil mamanya? Ketika dia bangun, dia nggak bisa lihat lagi apa-apa. Matanya nggak bisa melihat. Dan mamanya akhirnya membawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter periksa. Dokter bilang, ini anak ibu matanya mengalami gangguan akibat radiasi handphone. Artinya karena dia kebanyakan main game terus, tidak ada batas. Dan dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya yang sudah mengingatkan, atur waktu untuk main game. Dan malah dia merasa marah dan jengkel ketika orang tuanya mengingatkan dia untuk tidak terlalu banyak main game tersebut.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu tadi sebuah contoh loh. Sebagai pembelajaran. Untuk adik-adik semua, untuk kita semua. Supaya kita belajar untuk mau mendengarkan nasihat orang tua. Untuk mau mendengarkan semua didikan orang tua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah kalau orang tua mengingatkan atau melarang, mengatur adik-adik semua, itu adalah untuk kebaikan adik-adik. Gak ada orang tua yang melarang anaknya, mengatur anaknya, mengajari anaknya supaya anaknya itu tidak baik. Tapi supaya anaknya itu memiliki hidup yang baik. Nah, kalau orang tua adik-adik bilang, belajar, jangan main-main terus. Oh, itu karena orang tuanya ingin supaya adik-adik pintar. Karena kalau adik-adik semua kebanyakan bermain, gak ingat belajar, adik-adik akan bodoh dan gak akan mungkin mencapai cita-cita. Kalau orang tua bilang, bangun, waktunya untuk bangun. Bukan orang tua tidak suka adik-adik itu tidur. Bukan, tapi karena orang tua mau melatih anak-anaknya supaya punya disiplin. Kalau waktunya bangun ya harus bangun. Nah, kalau ada orang tua mungkin yang terus mencereweti, makan sayur ya, harus banyak makan sayur. Oh, adik-adik jangan kesal, jangan jengkel. Ingat, kalau mamanya bilang makan sayur, banyak minum air putih. Adik-adik ingatlah, itu untuk kesehatan adik-adik karena orang tuanya sayang, gak mau anaknya sakit nanti. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang. Kalau adik-adik kurang minum, gak perhatikan makan, adik-adik kan gak punya daya tahan tubuh. Nah, nanti gampang sakit kan? Orang tua gak mau adik-adik sakit. Jadi artinya adik-adik sekalian, semua orang tua itu dengan didikannya, semua menginginkan adik-adik itu jadi orang yang baik, punya masa depan yang baik. Termasuk kalau orang tua juga ngatur, memberikan tugas. Kamu cuci piring ya, kamu bersih. Nah, adik-adik itu tadi adalah satu contoh ya, pelajaran bagi kita semua, bagi adik-adik. Supaya adik-adik itu jadi orang yang mau mendengar nasihat, mau mendengarkan larangan, didikan orang tuanya. Karena semua apapun yang orang tua bilang ya, orang tua mengingatkan, orang tua menasehati, orang tua melarang, semua itu adalah untuk kebaikan anak-anaknya. Bukan karena orang tua tidak suka. Jadi kalau ada orang tua yang bilang, jangan main-main terus, ingat belajar. Oh, adik-adik jangan kesal sama orang tua yang bilang begitu. Itu karena orang tuanya ingin supaya adik-adik punya keseriusan belajar, adik-adik supaya pintar dan bisa menjadi orang yang punya masa depan yang bagus. Nah, kalau orang tuanya bilang, bangun, jangan tidur melulu. Itu karena orang tuanya mau adik-adik tumbuh jadi orang yang punya disiplin. Jangan kebanyakan tidur. Nah, kalau mamanya bilang, makan sayur ya, banyak makan sayur, banyak minum air putih, dicerewetin asal makan, diingatin, jangan kesal, jangan marah. Itu karena mamanya ingin adik-adik tumbuh sehat, punya daya tahan tubuh yang kuat. Apalagi di saat sekarang, kan kita sedang menghadapi pandemi. Kita harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Kalau mau punya daya tahan tubuh yang kuat, makan yang bagus. Banyak makan sayur, banyak minum air putih. Seperti yang dikatakan oleh mamanya, orang tuanya. Bukan karena orang tuanya cerewet, tapi supaya adik-adik jadi orang yang sehat. Nah, kalau sekarang ada anak-anak yang mungkin dikasih tugas sama orang tua. Kamu tugasnya cuci piring ya, kamu tugasnya bersih-bersih rumah. Dan adik-adik diberikan tanggung jawab di rumah untuk membantu orang tua. Adik-adik jangan marah, adik-adik jangan kesal. Ingat, orang tuanya sedang melatih adik-adik untuk tidak menjadi anak yang manja. Untuk tumbuh menjadi anak yang tanggung jawab. Supaya adik-adik benar-benar punya masa depan yang baik sebagai orang yang benar-benar bertanggung jawab. Nah, karena itu adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Katanya tadi kan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Mari adik-adik,
Firman Tuhan ingatkan kita loh hari ini. Jangan suka kesal, jangan suka cemberut, jangan suka marah, bahkan melawan orang tuamu, ayahmu, ibumu. Ketika mereka mengingatkan, ketika mereka terus menasehati adik-adik. Ingatlah apa yang Inang sampaikan tadi, ketika ada orang yang tidak mau dengar orang tuanya, pada akhirnya dia akan menyesali. Ketika ada orang yang melawan orang tuanya, apalagi mendurhaka kepada orang tuanya, melawan didikan pengajaran orang tuanya, dia tidak akan pernah memiliki masa depan yang baik. Tapi bagi anak-anak yang sungguh-sungguh mau taat, dengarkan orang tua, hormati orang tuamu, kasihi orang tuamu, lakukan semua nasihatnya dengan hati yang gembira, maka adik-adik akan mendapatkan janji berkat dari Tuhan. Inang percaya adik-adik sekalian akan jadi anak-anak yang penuh rasa hormat dan mau mendengarkan didikan, nasihat orang tuanya, atau juga guru-guru sekolah minggunya, guru-guru di sekolah, supaya adik-adik semua benar-benar akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena firman-Mu pada hari ini sudah mengingatkan semua anak-anak sekolah minggumu supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat didikan orang tuanya dan orang-orang yang membimbing mereka. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menjamah hati anak-anak sekolah minggumu sehingga mereka benar-benar Tuhan mau berpegang pada firman-Mu dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihi orang tuanya, mendengarkan nasihat orang tuanya, juga guru-gurunya, dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan hati orang tuanya dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengar cerita kan? Mendengar cerita dari Inang Diakonis yang baru? Gimana ceritanya? Semantul kan? Bagus kan? Oke, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ayo, semuanya dikumpulkan persembahannya. Angkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita ucapkan janjinya 1, 2, 3. Lehonokudo, peleaku tudebata, dan marga bus audisi. Ayo kita sambil nyanyi, sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekalian, mari kita
Bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik semua, selamat hari Minggu, semoga semuanya penuh sukacita. Dan jangan lupa warta jemaat tadi yang sudah mengingatkan kita, hari Minggu kita sudah bisa bertemu kembali untuk beribadah di pos sekolah minggu masing-masing. Adik-adik ayo ajak temannya semua ya, kita sudah bisa kembali, kita bersyukur kita sudah bisa kembali beribadah di gereja, di pos sekolah minggu kita. Mari saling mengajak dan kita bertemu di pos sekolah minggu kita masing-masing. Sampai ketemu hari Minggu. Dah. Terima kasih adik-adik sekolah minggu telah mengikuti ibadah online hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah tatap muka. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.